You made me weep and moan. You made me feel so blue, baby. Honey, you made me weep and moan. I'm sorry to tell you, baby, I'm gonna send you back home. You ain't nothing but a hound dog. When Snoopy Rama go, you ain't nothing but a hound dog. When Snoopy Rama door, you can wag your tail, baby, but I ain't gonna feed for you no more. And bow wow to all of you. Keras sakti, Tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati, keras sakti. menjadi pahlawan, mencari kitab suci. Saya bergerak, terkurung terpenjara dalam gua. Di tempat ini sunyi, tempat hukuman para dewa. Bila sesuka hati, kesana kesini hirup Asik. Ini dia sahabat. Oke, thank you udah datang ya. Yuk, mari. Silakan duduk. Guys. Nato rapper tuh asik ya. Dia buat itu lagu itu lebih energik ya. Oh iya. Oh, pastilah. Oke, kita perkenalkan ini teman-teman kita dari hip hop rap Balikpapan ya. Dari yang baju hitam dulu nih. Jadi hitam dari nama siapa? Rian. Mas Rian. Terus baju hijau siapa? Erwin. Mas Erwin. Bro Erwin, nah ini Mas Erwin. Resgat. Ini nih yang kecamatan nih. Riz. Oke. Oke lah. Seperti itulah. Sudah dinyalain. Ya, silakan. Udah. Aman. Oke. Ternyata rapper ini sangat membuat energik ya. Terus kita berbagai macam sekarang genre musik lagu ya, termasuk banyak persaing, bahkan sekarang lagi lagu-lagu yang melo-melo senja-senja gitu ya. Indie. Oke, kita langsung saja ya. Sudah perkenalan dari mas-masnya ini. Oke, kita pertanyaan awal nih. Boleh tanya nih? Boleh. Apa arti nama Tomodachi? Boleh dari masnya baju hitam? Ya. Tomodachi, Tomo itu teman. Kalau dachi itu lebih ke teman rame-rame. Jadi kalau Tomodachi itu kumpulan para teman-teman. Oh gitu. Nah, kalau masnya Kalau aku jujur itu kurang paham. Arti dari Tomodachi itu. luas ya? Iya. Sangat luas. Itu juga kayak komunitas yang sangat ya penuh karya ya. Oke. Dari masnya boleh. Ya sama aja sebenarnya. Tomodachi emang yang bawa tren itu orang dari Jepang ya kalau nggak salah. Iya. Oh, udah Jepang ya? Ya, Jepang ini tren. Keren ya. Ya Tomodachi itu dapat teman juga. Ya mungkin itu aja sih aku. Ya, mungkin akhirnya Tomodachi itu banyak berkembang hingga ke bahkan dari sosial media ya, dari YouTube. Biasanya saya lihat juga dari YouTube ya. Dari segala genre, segala juga battle rap juga ya ada. Terus juga gabungan kolaborasi. Iya, yang saya lihat gitu. Oke, terus pendirinya boleh tahu sudah berapa orang yang ikut bergabung? Dan mulai dari usia berapa aja? Apakah ada anak kecil juga yang bisa rapper nih? Oke, yang setahunya masnya nih. Itu yang mau Tomodachi. Ya, Itu ada sekitar 10 orang. ya, 10 orang. 10 orangan. 10 orangan ya. Dan untuk umur itu nggak ada batas umur sih. Cuman yang ikut dari kita, yang kita bikin kemarin itu ada ya mulai dari 19. 19. Oke. 19. Berarti ada beberapa orang yang sudah bergabung ya. Dan itu juga kayaknya enjoy dan bisa sharing-sharing lah. Yang sama senior, sama yang baru mulai, ada yang masih kaku-kaku ya. Awalnya pernah kaku nggak? Pernah dong. Masih awalnya Pasti. Pernah kaku ya. Kakunya berdiri gini apa bacanya susah nih? aku di mulut sih. Belit-belit ya. Ya pastinya semua itu ya. Oke, next
Terus saya tanya, kenapa kalian tertarik dengan lagu rap ini? Musik rap. Oke ya, rap hip hop ini. Boleh dari Masnya dulu nih, yang baju hitam. Kalau saya sih lebih ke nyaman buat perasaan. Terus? Yang unek-unek, tentang percintaan, tentang diri sendiri, Ya. atau orang lain. Orang lain. Jadi kita bisa apa nih tentang tanpa harus mati orang di depan kita. Enggak Kita ya? langsung dari lagu aja lah. Oke, benar. Itu langsung dari hati ya? Dari hati. Langsung keluar dan kita nulisnya juga sampai di kepala ini betul-betul diisi kepala, diluaskan dengan tulisan ya. Akhirnya kita menciptakan sebuah namanya lagu ya. Itu karena berarti termasuk hobi nggak? Hobi apa tidak juga? Saya termasuk Hobi ya? Hobi ya. Hobi suka musik genrenya juga ya? Iya. Oke. Berikutnya dari Masnya. Kenapa suka tertarik dengan rap hip hop? Apa karena juga suka dengan lagu genrenya? Lebih luas kalau bahas sesuatu. Bahas sesuatu. Iya. Tentang kehidupan, Betul? tentang lingkungan, semua terluapkan lebih rap ini. Dan tidak ada batasan untuk kata-kata itu di situ. Berkreasinya ya, Iya. berkaryanya Iya, juga tidak tanpa batas. terbatas. Betul sekali. Oke, dari Masnya lagi nih yang pakai jaket. Yuk. Jadi sih kalau dalam hip hop itu kita frontal aja gitu kan. Kita terkenalnya dalam lirik itu frontal dan mudah dimengerti sama orang. Jadi kita mau bahas tentang apa aja itu masuk aja ke dalam hip hop itu. Kita mau bahas tentang percintaan, tentang kehidupan kita misalnya gitu kan. Ya. Ekonomi apapun itu masuk semua. Sampai broken home Iya. juga ya bisa ya. Biasanya kan luapkan situ ya. Ya, maupun genre-genre, mau itu lagu galau, lagu rock, lagu metal, itu masuk semua di hip hop. Tuh. Kita bisa menyesuaikan itu dalam hip hop. Itu sih alasannya kenapa di hip hop lebih bebas kita berkarya di hip hop. Betul sekali. Oke, sip. Dari Masnya nih. Ini Masnya kalem tapi kayaknya garang ya. Kalem-kalem garang ini, Pak. Memilih hip hop itu sendiri karena itu salah satu genre yang kita bebas untuk berekspresi, meluapkan semua pelampiasan kehidupan buat apa lagu itu di situ sih. Ya diutarakan. Ya diutarakan lah. di ini sih genre hip hop ini karena apa ya, the best genre juga sih. Ya, terus genre ya, Bang. Iya. Iya, pastilah. Karena itu yang bikin apa ya? Spirit. Iya, benar. Lagu rap itu bikin dari kita galau-galau jadi spirit nih, Iya. bisa move on ya kan. Hilang lah kan. Kalau disuruh didoktrin dengan lagu yang galau itu biasanya larutnya kemana-mana, nggak tahu tiba-tiba langsung udah di ujung ya kan. Biasanya gitu ya. Tapi dengan gitu kan bisa membantu orang istilahnya untuk mendoktrin dia untuk bisa bangkit lagi dari kehidupan yang memang berat, kehidupan yang betul-betul ya. Memang lagu ya hip hop ini memang buat di apa ya? Sugesti energi yang betul-betul yang bisa kita up lah dari segala yang namanya kehidupan lah, pasti nggak ada yang mudah. Mau Ya. cerita di lagu itu, situ tempat. Biasanya di situ ya. Oke. Pertanyaan berikut. Pertanyaan, berapa lama kalian belajar bisa rap nih? Kan ada juga bisa dengan cara seminggu, sebulan, apa yang bisa bahkan setahun. Oke, dari Masnya dulu. Oh, saya sih Ya, ditaruh dulu. house. Aus. Bentar ya, aus. Break dulu ya, bentar ya. Minum dulu, Sek. Minum Bentar, dulu. bentar, Oke. Oh iya. Acara podcast Don ini sudah disponsori oleh Cafe Totin dan ini ada minuman dari kopi gula aren. Mantap. Ya kan? Wah, Tortoise ya. Tortoise. Maklum ini belibet karena nggak bisa nge-rapper. Nge-rapper aja nggak bisa, apalagi ngebaca ya. Bahasa Inggris ini susah, tapi memang ya bahasa Inggris itu agak susah ya untuk mengucapannya, pastinya ya. Karena itu yang bikin. Tapi kalau dalam untuk pembuatan lirik sih, itu kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris itu enak sih kalau flow-nya itu kalau bahasa Inggris itu.
ya biasanya begitu ya. Iya, lebih pendek ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris itu kan pendek aja gitu, tapi di bahasa Indonesia panjang. Panjang. Iya, gitu. Ya karena kan misalnya good, bagus, atau food, makan, food deh, padahal Iya. makanan Iya. banyak, panjang, jadi udah habis separuh napas ya. Biasanya kan gitu kan. Biasanya bahasanya kalau mungkin menggunakan lirik yang pakai bahasa Inggris itu lebih mudah. Tapi biasa kata-kata ya kata orang Indo kayak kelihatan banget ya. Nah. Kecuali cadel ya sama R tuh mantap. Lebih lancar dia, karena kan lidahnya kecil lebih cepet ya biasanya ya. Ya, kadang kita juga malah justru itu bagusnya. Jadi kita rap ini kita juga bisa langsung belajar juga bahasa Inggris gitu kan. Masuk juga. Betul. Ya. Iya, belajar bahasa Inggris juga bisa. Tadinya nggak bisa. Memang ada teman saya juga begitu. Ada ya teman saya. Dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena mungkin ada beberapa lagu, contoh kayak rapper Linkin Park tuh, dia hafalin lagu itu dari dulu mungkin berupa kaset ya. Iya. Kaset Walkman ya. Dulunya kan kaset ya. Sampai berapa CD piringan itu ya. Ya, Dari yang mulus sampai beset-beset. Maka biasaan Dia aja sih. saking diputar ulang-ulang kan sampai ya ke Walkman itu yang karena dia mungkin lagunya original lebih cepat. Ada kan dua versi ya. Dulu masih pakai tape recorder yang masih gulungan putar itu ya. Walkman ya, biasa gitu ya. Walkman. Mutarnya dia sampai itu yang tadi tuh bagus sampai tergulung-gulung dia putar lagi. Itu kusut kan, biasanya kan diulang lagi kan. Kayak kelewatan, diulang lagi, diulang lagi ya kan? Iya. Nah dari situ kan pasti dia dengar terus nih. Liriknya apa sih? Ini bahasa Inggris seperti apa sih? Jadi orang pengen tahu tuh arti dalam lirik ini bahasa Inggris apa sih? Jadi itu sih yang jadi tahu kita bahasa Inggris dari situ juga bisa. Betul. Influence kita. Tapi teman saya nggak tahu arti. Teman saya nggak tahu arti, yang penting nyanyi, yang penting udah keren banget. Bahasanya begitu, yang penting udah bisa nih. Aku bisa bahasa Inggris. Tapi memang ada juga teman yang lain juga mendengar dia rapper. Jadi dia tuh kayak keren banget. Kok jago banget nih bahasa Inggrisnya. Lagunya Linkin lagi pula. Wah, udah banyak kan. Itu napas kita ngikutin ngap-ngapan, ya kan? Udah habis di sini duluan ya kan karena asap rokok ya kan. Biasanya gitu. Mau lari sprint nggak bisa lah ya. Nah, seperti itulah. Jadi ada beberapa memang teman saya juga ada yang itu pas dia udah mungkin karena kerjaan karena udah berkeluarga, tapi ya jiwa rapnya masih ada sih kayak paling kalau dipanggil ya mau aja lah ngisi kafe untuk ramein ngisi kafe itu pun manggil saya juga cuma buat ngisi tun gitarnya doang. Ya jadi biar bisa dia tidur nyenyak lah gitu. Bahasa gitu kan. Oke, tapi memang setiap orang berbeda-beda caranya ya untuk belajarnya ya. Oke, dari masnya begitu nih, berapa lama untuk belajar rap sampai lancar? Kalau Ya selama dalam kalau saya sih lebih ke dengerin beatnya dulu. beatnya dulu. Beat itu terus seperti apa? instrumen. Instrumen. Ya. Oke. Dan dengan instrumen sambil Nulis juga. itu sambil ngelancarin juga. Melancarin juga. Sekitaran semingguan. Semingguan. Full. Itu full. Nggak makan itu. Oh, makan dong ya. Makan ya. Oke lah. Seminggu sebulan. Oh, ada dua ya. Oke. Lancarin lagi. Oh, lancarin lagi. Itu full dia seminggu itu dia seminggu itu memang ngerjain itu saking benar-benar harus berhasil nih. Iya. Harus bisa, harus ya istilahnya ada goalnya ya. Harus ada target nih. Lagu ini harus saya selesaikan dalam waktu seminggu ya. Untuk satu lagu itu ya. Itu lagi. Dari masnya. Ini dari Berapa awal lama? belajar atau Dari awal belajar. bikin lagunya ini? Dari awal belajar dulu. Kita pasti belajar dari kaku-kaku. Dari awal belajarnya Ya. lama ya. Berapa bulan? Berapa bulan? Iya, berbulan-bulan. Iya, memang realnya ya. Kita realnya. Berbulan-bulan. Memang Karena realnya. memang pada awalnya aku tertarik dari rapper ini dengar. Oke. Dan nggak sengaja ketemu satu komunitas namanya BDB. BDB. Ya, Oke. Om Rion itu Ya, silakan. dia yang tuntun aku. Nuntun, diperkenalkan sama musik directornya, Ya. dia sudah almarhum, namanya Helmi. Oh, Mas Helmi. Nah itu yang asa aku terus dia banyak baca buku catatanku.
Oh, banyak baca. Di situ dia bantu susunkan lirik itu jadi sebuah lagu awalnya. sebuah lagu. Iya. Ya. Oke, itu berapa lama bisanya? Kan kita tanya dari sini kan seminggu ya. Dari masnya, memang kita Setelah real-realan aja. penulisan lagu itu Mhm. udah lama sih, Udah lama. sekitar 30 menitan mungkin. 30 menitan. Iya, langsung jadi. Itu nonstop. Keren banget sih. Baterai habis. Masih setengah. Masih setengah. Itu sambil dicas ya. Iya. Iya. Telinga panas nggak kena headset ya? Panas. Dikit. Dengung. Dengung ya. Tapi itu nggak, biasanya kalau diulang-ulang, biasanya kan ada rasa bosan ya. Beda ini kalau kita melatih diri untuk bisa itu biasanya lebih nggak namanya kata bosan ya. Benar kan? Iya, Benar, Itu benar. pasti diulang-ulang terus. Hmm. Setiap penulisan satu lembar kertas, Hmm. terus kita peragain. Hmm. Ada yang kurang nyaman didengar, kurang atau lebih disaring lagi, ditulis ulang, Oh. biar ganti kata apa yang nyaman didengar dan artikulasinya jelas, ganti. Berarti harus sudah dengar, ditulis pula. Iya. Itu wajib. Sambil dengar instrumen. Tapi ada beberapa teman-teman yang Iya. Beda-beda Cuma sih. dengar ya? beda-beda sih. Oh, iya. Ada yang dia nulis lirik dulu, terus Ah. dengar instrumennya, ada Iya. yang dengar instrumen dulu Ah. sambil nulis. Sampai nulis. Iya. Kameramen nulis nggak? Sering ya? Sering, kalau gitu dia nulis juga sih, kadang nulis skripsi aja. Oke, dari masnya yang baju. Oke, kita cek. Kapan bisanya? Awal bisanya, terus berapa lama nih? Istilahnya sudah fasih, sudah lancar tanpa ada kendala. Walaupun ada awal-awalnya itu kayak kok susah ya? Kok susah banget nih? Ya greget nggak pernah. Greget. Mungkin ini sih Ya pengalaman. pengalaman itu. Ya. Sebenarnya yang awal yang harus kita lakukan itu tulis lirik dulu. Nulis lirik ya. Dulu. Nah, terus kita coba tuh liriknya sudah kita buat tuh flow-nya seperti apa. Apa tadi? Flow itu apa? Drama ya. Drum. Oh, irama ya. Ucapan kita. Pengucapan ya. Itu sih kalau untuk bisanya kapan itu, kalau aku jujur sih lama sih, Lama ya. sampai bisa banget gitu ya, mungkin setahun. Ya. Pasti itu sudah, Pasti. maksudnya pasti sudah, karena dari awal menjawab ini memang tujuannya itu cuma buat iseng-iseng doang pertama aja saya, Awalnya iseng-iseng doang. iseng doang. Tahu-tahu langsung terjun, ya mending terjun aja sudah sekalian. Terjun sekalian ya. Iya. Karena asik. Iya. Udah asik. Wah, ini asik nih. Masa dia bisa, Iya, bisa. betul. Bahasanya kan gitu kan. Yang nyanyi aja bisa. Iya kan? Masa Ya, kalau Kayaknya, untuk ya itu sih pertama lirik dulu. Kalau lirik misalnya dulu ya. kalau biasanya sih orang-orang kan kalau cuma nge-rap doang itu paling bisa semua, cuman bisa nggak dia nulis lirik kita? Itu sih sebenarnya. Nah, itu. Biasanya orang malas nulis ya. Iya. Benar ya? Termasuk saya juga malas nulis. Pokoknya cuma baca. Ya, sih, paling kalau misalnya kalau nge-rap itu kan misalnya kita dengar influence kita siapa nih. Nah, itu sih dari awal nge-rap itu paling dengar dari orang lain sih dulu. Kalau dalam nge-rap betul-betul kalau dari saya dari Mau Meong sih, karena memang cari karakternya juga kan. Itu sih. Karakter, nah benar, karakter yang unik, yang ada sedikit, ya memang setiap walaupun rapnya sama, mungkin ada beberapa mungkin ciri intonasi, ciri khas Iya. suara, ada yang serak, ada yang lancang, lantang, tegas, istilahnya betul-betul dia ngomong aja udah kayak nonjok secara visual. Iya. Ya, benar ya? Iya. Bahasanya gitu ya. Makanya dari teman-teman kalau mau masuk dunia hip hop itu ya itu sih banyak cari karaktermu mau seperti apa sih sebenarnya itu aja. Ya itu dalam kalau aku udah 1 tahun itu pokoknya itu ratusan lah bisa lah sudah. Baru bisa ya. Ya itu secara realita dan Iya, prosesnya. proses untuk belajar itu Iya, kan betul. masing-masing ya. Ada yang Oke, dari Mas yang kalem nih. Mas yang kalem pokoknya. Pokoknya yang terakhir nih kalem kayak. Itu belum tahu ini. Untuk di hip hop sendiri itu saya awalnya itu dulu tahun 2016-2017 Wah,
cuma nonton nih. Cuma nonton. Oh, nonton Apa itu? nonton hip hop rap. Rap siapa nih? Ini kayak dulu tuh temannya Devan. Nah, temannya Devan dan krunya. Betul. Terus saya tuh kayak awalnya di hip hop tuh kayak nonton ini keren banget. Kapan juga saya bisa ada di situ gitu. Iya, pengen ya Iya, naik panggung. pengen naik panggung. Pengen juga naik. Iya, pengen naik. Iya, ngerasain benar. euforianya gimana sih. Iya, wis. Awalnya langsung saya kenalan sama Bang Devan sama teman juga. Iya. Ya udah dikenalin, terus gabung sama komunitasnya, saling sharing, terus kayak diajakin gitu. Kapan nih mau buat lagu nih? Mau buat karyanya? Iya, malah gitu ya. Akhirnya pas join itu ya ngeliatin dulu kayak apa sih buat liriknya gini. Jadi hip hop tuh real aja sih. Sebenarnya dulu tuh Devan tuh ngajarin saya tuh kayak real. Kayak real kehidupan. Real kehidupan. Ya nggak usah yang terlalu fake gimana, Ya, terlalu dibuat-buat gitu ya. terlalu flexing. Flexing. Hip hop tuh real aja. Jadi kamu dulu saya pertama buat lagu tuh kayak buat lagu apa nih temanya nih? Diajakin sama Devan itu kan. Iya. Oh buat lagunya aja, struggling kita aja, semangat motivasi kita berkarya aja. Nah awalnya dari situ jadi buat lirik. Kalau untuk berapa lamanya sih? Berapa lamanya? Gak apa-apa, itu kita cerita lah. Iya, langsung. itu pas sudah pengalaman terjun di komunitasnya hampir seminggu, udah nih langsung kayak jiwa ini terpacu. Iya, terpacu ya. Iya, kayak terpacu kayak aku juga harus berkarya. Iya. Aku juga harus kayak mereka. Betul. Akhirnya buat lirik Inspirasi, itu ya. nggak nyampe sebulan sih. Sebulan ya. Iya, udah sebulan. dikasih instrumennya gitu kan, ini instrumen yang mau dipakai buat lagu nih. Iya. Jadi belajar, terus gini-gini saling sharing, Bang. Saya ada kurang lirik gini-gini. Dulu tuh saya masih dibantu rombak Rombak. buat Nah, liriknya. Iya. Karena- Masih semuanya ya. Iya. Bantu ya rombak. Saya dibantu rombak sama Devan gitu terus. Udah akhirnya jadi ya terus menerus produktif dulu sih. Ya. Kayak gitu awalnya dari saya. Sip. Oke, pertanyaan berikut. Benar ya, pengalamannya sangat banyak dan juga perjuangan untuk bisa sampai lancar gitu ya. Struggling sih. Oke, sedikit pertanyaan nih. Jadi ada beberapa tip-tip, tapi tipnya mungkin masing-masing secara ringkas aja ya. Nah, tip-tip apa aja sih supaya kita tuh bisa lancar ya benarnya rap hip hop ini? Tipnya. Nah, secara singkat. Ya sih rajin menulis aja. Rajin menulis. Setelah dihafalin. Dari Mas. Rajin baca. Paling malas baca, rajin baca ya. Biasanya orang malas baca ya, tapi kalau nonton tuh kayak scroll itu lebih cepet ya, ketimbang dia baca itu. Iya, scroll. Oke. Dari Mas ya berikut. sih dimanapun pokoknya. Kalau mau belajar kita di kamar mandi, mau tidur di jalanan, tetap kita olah terus itu. Iya, olah seperti itu. Di mana saja ya? Iya, di mana saja, kapan saja. Walaupun kita ya lagi kerja juga ya, kalau orang dengar-dengar apaan sih? Iya apaan sih? Nyanyi sendiri. Di jalanan sampai nge-rap gitu ya, ada masalah itu. Iya, asik sendiri dunia Kadang dunia sampai kita ya. rumah lupa, Cok. Iya, Sampai rumah. Lupa Tadi sampai apa ya? rumah. Iya. Lupa nulis. Keburu lupa sudah di otak hilang. dimanapun nge-rap. Iya. Gimana Bos? Iya. Oke, dari Mas ya. Kalau hip hop sendiri untuk tipsnya itu bisa nge-rap, bisa gimana itu intinya banyak dengar lagu, banyak dengar berita, Ya, terus banyak baca buku. banyak buku. Terus dimanapun kita berada itu sebenarnya hip hop tuh freedom sih. Freedom ya. Ntar kita ada ngelihat apa nih spanduk kayak lirik-lirik kita apa baliho ntar apa kita. Ya, Intinya rajin nulis aja sih. aja nulis. Jadi ada tulisan reklame Iya. dibikin rapin. Iya. Buset. Iya. Saking ininya ya, karena memang fase belajar membaca ini juga termasuk bisa membantu kita bisa cepat rap gitu ya, rapper. Oke. Nah, ini nih. Pertanyaan, lagu dan penyanyi siapa yang paling sulit kali nyanyian dari awal tuh? Lagu siapa? Eminem. Itu susah. itu sudah. Yang the god itu ya, buset, dia udah kayak kumur-kumur. Saya dulu Liur itu udah iya. Sampai keluar mata saya itu keluar susah banget ini. luar bisa. Buset. Itu salah satunya. Iya, salah satunya juga ya.
Bener ya? Dari masnya juga sama. Sama sih. Tapi dia memang Eminem ya, memang God itu ya asli. ya. Ada yang juga masnya yang hero banget itu. Itu kosakata per detiknya itu sampai ada tuh. Dax, gitu. Nah itu dia tuh. Take 9 Deck Nine itu. susah itu. Buset, itu itu berapa sekian per detik ya, sampai ngomong itu per kalimat. Itu bakat sudah itu. Jadi Eminem ya memang gila ya kayaknya untuk nge-rap di situ. Memang Kalau di Indonesia itu Iya. ada Rossi Snap. Kalau Indonesia, kalau di luar negeri Eminem ya. Kalau di Indonesia Banyak Rossi Snap. Salah Sony satunya Black. itu. Sony Black, Sony Black, Rossi Snap. itu ya itu terbentuk itu karakter juga itu sudah itu. Oh karakter juga ya. Dan bakat memang. Bakat memang. Oke. Sangat ya. Menginspirasi Eminem dan siapa tadi? Ya seperti itulah. Gak apa-apa kan itu mengidolakan ya. Jadi dengan dengar karya-karya mereka akhirnya kita bisa terbawa Dapat masukan dan juga bisa berkarya. Oke. Oke, pertanyaan berikut. Kalian juga punya panutan dan idola kan? Nah, yang bisa menginspirasikan. Nah, yang tadi idola ya. Tadi itu kan lagu yang tersulit. Iya. Terus idola punya masing-masing dong. Punya. Nah, kayak dari masnya. Idola rapper nih, mau di luar negeri atau di dalam negeri? Lebih ke dalam sih. Lebih ke dalam. Oke. Aku Dan tuh mengidolakan itu yang dari timur. dari timur. Ya. Oh, iya, you know, iya. Ya, nggak apa-apa. Boleh sebut namanya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tahu sih namanya. Nggak tahu, Nama tapi- Jackson Jeran. Ya, seperti itu ya. Toton Karibo. Ya, Sama betul ya. Juan Reza juga. Dan Reza. Lebih ke Ipsi. Oke. Namanya Soalnya memang mainnya sana lebih. memang ya. Genre ku memang ke arah sana. Ya. Kalau Yonglek gimana? Nah, ya, oke. Apa ya? Oke, Apa ya? Oke, ya terus yang ini. Tapi dia bagus. Iya, dia bagus. Karakter Dia punya karakter sendiri ya. Buset. Oke, dari tadi udah sudah jawab tadi? Aku belum. Belum, oke. Terus Eminem salah satunya. Eminem, NF, oke. Dax ada itu. Siapa lagi kalau di dalam sini Rossi Snap juga salah satunya, Sony Black. Negara ya di Indonesia atau di Balikpapan sendiri? Atau di Indonesia? Indonesia. Ya? Oke. Nah, dari masnya? Kalau lokal dulu kali mungkin. Lokal dulu boleh? Lokalnya Iwake sih. Iwake, asik. Yoi. Yo. Sama juga senior yang pedal juga Tuan 13. Tuan 13. Tuan 13. Kalau dari lokal. Oke. Kalau di luar itu ada Scarlett. Itu pertama dari Scarlett, Bossman sama Suicide Boss. Oke. Dia tema-temanya tema-tema gelap. Dan Dark itu ya? Iya, dark itu. Terus ya sama Scream juga. Scream ya. Oh, ya kayak background gitu ya. Iya. LXD. Ya. Iya. Oke, dari Mas Kalem lagi deh. Makanya Mas Kalem. Ini Mas Kalem. Ini ciri khasnya Mas Kalem. Referensi dalam Iya. bermusik itu banyak sih. Kalau Banyak saya ya? universal. Universal ya. Jadi Kalau kan dari mengidolakan nih. Iya benar. Kalau dari Indonesia mungkin saya ke undergroundnya aja. Undergroundnya Yang old aja. school Old school. kayak Instinct, Instinct. Tuan 13, Mukarakat, Ya. itu sih. Sama ada lagi Los Buah Kalamos, Group Father Sake, Oke. sama yang tren-tren zaman sekarang tuh kayak KB sih. Ah. Lebih genre lagi Indonesia sekarang. Oke. Naik-naik juga ya. Oh. Kalau yang luar negeri saya ada terutama sih Tupac ya. Tupac. Iya, karena saya dari Mas, dulu kalau saya tahu mengidolakan. Tupac mukanya mirip banget sama Iya kah? Iya. Mirip. Dulu aja miripnya. Oh, dulunya ya. Dulunya kenapa itu? Dia gemuk. Oh, gemuk ke dulu ya. Sekarang udah mulai turun Iya. badannya. Ini bisa dibilang Tupac Indonesia sudah ini. Apa segitu? Kalau ini Reza Nggak ada uang kecil. Nggak apa-apa. Nggak ada uang kecil. Nggak ada uang kecil. Banyak sih kalau di luar negeri ya. Legend-legend tuh kayak Nipsey Hussle, Tupac. Ya, Banyak referensi. banyak referensi. Benar. Benar. Oke, next. Oke, nah untuk genre musik hip hop atau rap kalian ini suka genre mana nih? Kalau dari masnya, genrenya suka apa? Yang R&B. Oke, asik ya? Asik. Oke. Asik. Gacor. Kalau menurut ya. Ya, boleh. Silakan.
Oke, genrenya nih. Genrenya, oh. Ya. Kalau Kiblatnya aku masing-masing untuk saat punya. ini Ah, old school masuk juga, trap masuk juga. boleh. Mau ada di Iya, boom bap mix masuk. boleh. Mau trap masuk sama sinematik gitu, tipe-tipe NF gitu masuk. Oke. Iya. Asik, asik. Oke, dari masnya Kalau untuk sekarang sih, sekarang ya. Ya. Udah sekarang. kalau untuk sekarang Iya. dominannya trap metal. Black metal. Oh, Trap metal. trap metal. Agak Itu sih ground kalau untuk sekarang mungkin nggak tahu ya, mungkin kedepannya mungkin akan coba old school juga mungkin gitu, sama lagu-lagu popang kayak gitu, rock bisa juga kayak gitu kan, explode. Tapi untuk sekarang dominannya ke trap metal. Trap metal. Dari masnya nih. Oke. Kalau banget nih. ini biasanya lebih dark ya. Dark banget nih. Kalau hip hop Tajam sendiri- ya kan. Kalau hip hop sendiri sih dua and only old school sih. Old school ya. Old school, new metal, metal. hardcore, Hardcore. itu sih. Asik. Hardcore. Scream dulu. Scream dulu. Ya. Ada gerutnya nanti ntar. Oke, ger ya kan. Ketemu. Oke lah. Saya juga ketawa itu. Lagi rame dikit-dikit. Oke. Udah minker. Bikin Iya. munyak ya. Setiap saya scroll itu muncul heran. Tapi lagi rame ya. Oke. Iya. Oke. Next pertanyaan. Nah, waktu pertama kalian manggung nih, ditonton orang banyak kan? Apa yang kalian rasain? Apa yang kalian rasain? Naik panggung, tuk langsung gini Meg. Apa? Ayo. Pertama kali Ya. Itu saya pertama kali itu 2000 berapa? 19. 2019. Iya, itu di Taman Tiga Generasi. Taman Tiga Generasi. Pas ulang tahunnya Balikpapan juga. Iya. Gemeter nggak tuh? Aman banget. Jadi mau ucap salam itu langsung fals. Suaranya. Suara gitu langsung. Jadi itu orang itu kering. Iya ya. Padahal sudah persiapan matang ya. Iya, persiapan udah berani nih. Berani. Lihat orang banyak langsung cium. Cairnya sampai bawah ya. Itu karena pertama kali ya. Iya, iya, Pertama iya. kali pas bawain yang kedua udah mulai enak. Oh, udah mulai enak. Oke. Jadi Dari awalnya mungkin ya kita harus harus pede saja. pede habis pokoknya. Pede habis. Oke. Asik. Ya, ini nih. Gak apa-apa. Walaupun apa, yang penting nanti next time harus ada yang dipersiapkan. Nah, jadi misalnya masih Pelajaran lah. belum, tapi apa nih persiapannya? Nah, gitu. Supaya nggak nervous. Latihan sama kacamata hitam. Wah, itu dia. Karena mata kita sering gini-gini kan. Zigzag ya. Kacamata hitam. Ada itu ya, memang solusinya ya, memang pakai kacamata hitam. Ya? Benar, Iya, rasanya benar. gimana nih? Rasanya gimana nih? Tremor. Anjir, gitu ya. Kayak wah, Ini iya, yang salah pas tadinya jatuh sendiri ya. latihan di pasar itu lancar banget sampai manggung putus napas. Putus nafas. Iya, kecepatan eksekusi. Kecepatan eksekusi, saking ngebitnya ini. Iya, Panik. panik. Panik biasanya ke situ. Kadang mikir ini kira-kira kalau orang dengar nyaman nggak dia ya? Iya, itu yang denger jadi ya. masalahnya itu sih. Ah. Aku setiap kali nyanyi atau mau manggung gitu, gitu. Kira-kira kalau orang dengar ini nyaman nggak kupingnya? Nah Iya, itu iya. yang bikin hambatan. Hambatan. Itu Oke. iya, yang lain. Itu buat ya selain pengalaman lah. Iya, iya. Pengalaman kita waktu di manggung itu ya pasti berbeda-beda rasa ya. Awal-awalnya ya. Ada tambahan. Itu kadang getar di tangan kan? Iya. Ada suara-suara getar jepit. Getar juga. Pertama kali. Oke, dari masnya. Kalau masnya. Pertama kali ya, Iya. mungkin itu. Kita sudah. Pertamanya gini aja. Nah, Persiapan aku sebelum di belakang panggung, aku nanti akan ngomong begini-begini. ya. Pas sudah di depan panggung begini, Hmm. blank semua. Mau ngomong apa? Ngeblank sudah. Lupa Apa yang lirik. harus kulakukan? Sudah langsung setel musik aja sudah. mau ngomong jadi ragu sudah. Ragu sudah. Iya. Sama tadi aku Ngeblank sih. sampai lupa liriknya itu. Iya, lupa lirik ya. Iya, padahal sudah Lupa hafal. lirik. Tapi setelah itu paling
plong ya. Selesai itu nyanyi udah senang banget udah keluar semua ya. Keluar Iya, semua apalagi kan kalau misalnya kita orang awam nih, orang lagi berenang kan ya gitu kan pengen lari aja selesai dah. iya, apalagi kita Tapi- jatuhnya kan nggak pernah naik panggung misalnya nih. Iya ya Istilahnya demam panggung, tiba-tiba naik panggung rasanya ya gimana ya? Beda. beda. Iya, ngeblewel, muter kaki nggak biasa gitu kan. Malu. Iya, malu. Mau ngomong Asli, aja so. bingung gitu. Iya. Ya akhirnya pastel musik sudah ngalir sendiri lah. Cair sendiri itu mencarikan suasana, apalagi ditambah sama orang-orang yang banyak. Iya. Ada sebagian Kalau mereka komunitas untuk support apes ya. enak. Iya, kalau benar, diam benar. diam aja. Kalau sih, diam, bikin panik kita. Iya, kalau diam kayaknya kayak Tanpa ekspresi mereka. lagi enak yang denger bahasanya ya. Yang bikin Buset. Down Iya. juga sih. down. Oke, dari masnya nih, kan masnya kan mungkin udah lama ya, pasti ada mungkin momen itu momen yang nggak bakal dilupa ya. Benar nggak? Nah, coba ceritakan. Kalau awal manggung sih pede mampus aja. Iya benar, pede mampus. Bukan pedas aja. mampus ya, Iya. pede mampus, bukan pedas lagi. Untuk semua musisi pasti demam panggung tuh ada, Iya. rasa canggung tuh ada. Hmm. Cuma namanya jiwa kita sebagai entertainment Iya dong, harus ya kan. harus memberikan Jiwa internet. iya, harus memberikan yang terbaik buat yang kita kan menghibur. Menghibur benar. Karena awalnya dulu saya tuh manggung pede mampus aja. Iya, bukan pedas mampus ya. Udah siap, udah Pak. siap sudah. Udah siap 100%. Siap untuk dikritik ya, maksudnya karena penonton kadang-kadang Iya. nggak tahu ya, tapi mending kita keluarkan aja dulu yang karya kita atau keberhasilan kita atau menyanyi kita ya, selebihnya mereka yang bisa nerima. Ya awal lah, semua awal ya, pasti nggak ada yang sempurna ya, yang bagus atau juga benar. Oke. Nah, ini kan ada lagu ya, lagu. Nah ini, tadi cara mengatasi panggung udah, oke, sampai lirik-lirik juga lupa ya. Ya, mantan juga lupa ya udah ya. Mantan udah dilupain semua ya sekarang. Apalagi yang baru sendiri. Apa itu mantan? Ya, mantan. Sampai utang pun itu Utangnya ya, paling nyari yang di depan itu mana ya? Incaran kayaknya. Oke lah, wajar ya. Oke, panggung terus sudah kalian membuat ciptaan sendiri? Sudah, dan kolaborasi atau dari masnya? Saya lagu solo ada. Solo ada, pernah kolaborasi juga sama teman-teman juga bareng ya. Di Enjoy itu ya. Oke, saya juga sering juga sama kolaborasi Sendiri ada. Sendiri ada. Kolaborasi. Loh, berarti ada yang nggak ciptaan sendiri. Iya. Waduh, salah ini. Dia mungkin inspirasi lah. Aman aja ya. Mungkin Ada. sama ayang bikin ya kan katanya. Iya, itulah pokoknya. Ya, ini kan Kami percintaan. bikin. Nanti juga ayu kenal ya kan. Itu kan istilahnya mungkin ada genre yang lebih manis nantinya kan. Iya. Itu yang Apa memang itu genre manis? genre manis. Oke. Next ya. Kalau Ya masnya. Ciptaan sendiri, Kita sendiri ada, kolaborasi juga ada ya. Ada yang nggak ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. semua ciptaan sendiri. Sudah. Mixing sendiri. Sudah berapa sudah ada berapa lagu nih dari masnya? Kurang lebih 5 nggak apa-apa. Itu juga yang penting dipatenkan. Itu udah ciptaan sendiri bisa loh. Satu biji aja susah. Ngebuatnya Ya, susah bener. banget. Tadi gue udah 5. Oke. apalagi lagu cinta. Oke. Apa itu cinta? Oke, makasih ya. Udah berapa nyiptain lagu rap? 4. Oke, mantap. Ada 4. Ada 4. Oke, dari Mas Nugra. yang ada di platform, semua platform gitu. Ya, boleh. Nggak ada platform boleh atau yang sudah mau diprogres juga. 14 lagi. Kami adalah setan. Soalnya kemarin kan baru buat pengalaman. Nah, ambil pengalamannya juga. Ini Mas Kalong nih. mungkin ya itu kurang lebih juga di bawah 20 sih. Di bawah 20. Cuma Oke. itu pun kayak sebagian ada yang di platform, sebagian ada yang ke take down di YouTube. Oh, ada yang di tag down Terlalu juga. ngerinya itu memang. Iya, memang ada bagian lirik yang memang ada. Ya Iya. gitulah ya bahasanya. Ya karena kan kita mengekspresi kan sama batas benar dari awal kan. Akhirnya kita meluapkan ternyata memang ada beberapa kata-kata yang memang itu
ke detect ya sama mesin. Mesinnya ngeri. Mesinnya. Teknologi. Jadi nggak bisa. Oke, Temanggung. Terus, ini mau tanya nih, di studio manakah proses pembuatan lagu yang biasa kalian ciptakan? Biasanya di mana? Aku biasanya dulu sih di itu apa ya? Di mana? Nggak apa-apa. Yang penting ya Pokoknya udah. itu dulu Ya pokoknya dia ya. Berarti ada ya. Ada. Oke, Sama ada. SLS di SLS juga ada. Oke. Maksudnya? Lagu pertama di studionya Om Rion Oke. BDB. Ya. Kedua di rumahnya teman Casper. Nggak Itu apa-apa. ada ya 3 lagunya itu di rumahnya dia. Ya, setidaknya ada yang kita record, berarti ada kita masih bisa ngingat teman yang bantu Iya. kita untuk menciptakan lagu ya. Jadi itu memang harus diingat. Kan proses awal kan seperti itu ya. Oke, dari Mas ya. Sama ada studio sudah Dari awalnya ya, itu sampai sekarang juga gitu. seperti ya. Oke. Kalau dari awal mungkin ada tempat record itu dari apa tadi Fox Studio itu gitu lah. Home studio ya. Studio support. Kalau untuk sekarang sih saya sendiri home studio sendiri. Home Saya di studio. rumah, iya di rumah. Home studio sendiri, bayangin coba. Dibantulah buat teman-teman juga, buat siapa abang-abangnya yang punya studio mungkin bisa Iya, Bang. disupport. Tolong Bang, Ya, ya. support. kami butuh wadah Bang. Butuh wadah, ya kan, istilahnya untuk Dan berkreasi, peralatan. berkarya dan menginspirasikan. Mungkin inilah letak karya-karya anak Balikpapan yang bisa dibanggakan nanti ke depannya. Oke. Pasti. Pasti bisa. Buktinya mereka sudah beberapa ada lagu yang sudah mereka ciptakan sendiri loh ya. Weh, satu lagu aja susah. Apalagi sampai 5 sampai berapa di bawah 20 itu sudah karya banget. Nah, jadi abang-abangnya yang punya studio mungkin sebagai apresiasi ya bisa lah bantu teman-teman ini bisa mengepakkan sayapnya. Langsung kontak aja ke Riz ya. Garis aja. Oke. Ya, saya. Pokoknya konsepnya di sini satu naik semua terbang. Semua naik terbang, bisa terbang semua. Contoh, misalnya yang di luar sana kan mereka bisa terbang karena ada support. Iya, betul. Dan mungkin segala sesuatunya itu tanpa support itu nggak bisa. Walaupun kita mau kembangin sayap, tapi kalau masih dijepit sama jepitan jemuran ya nggak bisa. Masalahnya kan gitu. Nggak bisa terbang, nggak bisa. Yang besi lagi. Yang besi lagi. Nah, tapi kalau yang rapper-rapper yang di luar sana kan memang sudah ada supportnya. Bahkan, tapi memang kalau kita memang ini mau dari diri kita sendiri dulu. Kita yang kasih makan. Iya, dari kita sendiri dulu mengorbitkan kita sendiri. Mungkin ya apalah. Nanti memang segala sesuatu itu kalau kita eksis terus konsisten, uploadnya juga ya konsisten, ya mau nggak mau. Jadi karya itu usahakan jangan disimpan. Ini saya masukkan karya yang kita sudah punya, usahakan tebar saja, kemana saja, tebar saja, jangan disimpan, karena disimpan nggak akan jadi karya yang dan seharusnya bagus. Mau hasilnya itu nanti baik dan buruknya itu kembali, mau didoktrin kita welcome, mau dihina atau mau dicaci maki itu makin naik. Makin naik. Orang. Iya. Kita nggak bisa ngontrol. Semakin kita up, repot ya. Gak apa-apa, itu makan naik ratingnya. Jadi Semakin mirip juga betul. Ini sama cuma kalau misalnya kita masih belum dapat support apa, ya kita sendiri dulu nge-branding Mulai kita dari- nge-branding diri kita sendiri supaya kita itu bisa up. Ya, kita melebarkan sayap mungkin bisa dengan diri dari merintis dari bawah. Iya benar. Itu progres. Jangan Jalanan. takut. Ada yang instan. Nggak ada yang instan. Instan aja dimasak dulu. Betul, masak dulu. Kadang ketinggal tidur, dalam kayak. Kadang masih keras sudah diangkat. Kadang lembekan. Jadi sudah keras, masih keras aja diangkat ya. Udah lapar ya. Pengen instan itu. Iya. Jadi seperti itulah. Jadi cuma saran saya mungkin kita itu lebih mengembangkan sayap dulu kita deh. Jadi kita punya karya, usahakan punya kita karya ini kita bisa mengapresiasikan, kita orbitkan saja, jangan disimpan. Misalnya abang kalau ini punya di bawah 20, itu di storyin aja, di storyin, di posting, itu nggak apa-apa. Karya itu jangan disimpan. Iya benar.
nanti disimpan itu ketika anak cucu kita ngelihat. Nah, itu yang disimpan. Itu maksudnya yang disimpan. Disimpan di orbit, tapi disimpan. Bukan disimpan dan dikeluarin nanti. Nggak dikeluarin, percuma. Jadi disimpan itu di dalam memori. Jadi anak cucu kita bisa ngelihat, oh bapaknya Rekam jejak lah. nah, rekam jejak digital tuh. Nah, seperti itu tuh. Jadi cuma masukan nih dari saya seperti itu. Jadi kalau punya karya, Ini dulu kaimu nge-rap loh. nah iya, jadi ada kebanggaan, ada kebanggaan yang bisa jadi panutan lah. Nah, di musik ini lebih bisa terlahir dari mereka pun dulunya kan rapper itu juga pasti jadul-jadulnya mastering yang iya sekarang. Nah, itu dari mungkin genre yang masih slow R&B sampai berubah genre-genre yang lain-lainnya. Perkembangan. Oke. Boleh tanya-tanya lagi. Siapa saja orang yang membantu proses pembuatan lagu tersebut? Oke, dan teman. Siapa tadi? Siapa yang membantu proses pembuatan lagu tersebut? Ya. Sebutkan aja nama. Ya. Dari pertama sih Ada namanya boleh. ya si Obi. Oke, dari dia support banget ya. Pokoknya dua ini lah. Ya, oke. Dari Masnya? Sudah pasti Om Rion dan almarhum Helmi itu. Nah, itu tadi yang dibicarakan ya. Kita Sangat mengenang membantu ya. Jasa-jasa mereka yang udah ngebantu kita tuh kita bisa Kalau nggak ada mereka aku nggak ada di sini. wah, Iya, pasti nggak bakal ketemu mereka ini. nggak bakal ketemu ya. Iya, Kalau iya. nggak ada mereka. Oke, dari Masnya. Siapa orang yang berpengaruh banget ya selama proses pembuatan bahkan sampai sekarang? Silakan. Dulu Atia itu di studio teman dulu Hah? buat lagu. Buat lagu. Tapi makin dari situ Nah, saya buat lagu sendiri. akhirnya buat lagu sendiri ya. Beat, mixing buat lagu sendiri. Saya sendiri. Oke. Sampai sekarang. Kalau dulu ada teman memang yang bantu. Dari Masnya nih. Nah, bisa pembuatan sendiri masih di kolektif Kolektif 09 09 itu yang pendirinya sendiri Devan. Devan. Dari teman ke teman sih sharing. Benar. Jadi akhirnya udah menemukan karakter masing-masing, Oh. karakter diri sendiri. Jadi ya buat sendiri, Oh. idealis sendiri. Diri dia sendiri ya. Oke. Nah, pertanyaan berikut. Nah, sering manggung kemana saja nih, teman-teman ini? Nah, dari Mas. Manggung. Udah berapa? Banyak ya, udah. Nggak lagi hitung. Lagi hitung ya. Ya sih. Keren banget sih masnya. Ya, harus lah. Jam terbang kita Jam terbang. Jauh Iya. banget. Karena teman-teman juga sih. Iya, apalagi misalnya 17 Agustus tuh harus ada sebetulnya. Mari ya, ada ya. Oke. Walaupun ya, yang istilahnya untuk ngisi acara itu kan ya dia supaya update tuh, update dia. Masih hidup nih. Hip-hop masih hidup. Masih dulu. Ya, udah. Terima manggung. Oke. Dari Masnya juga manggung sama. Bisa dihitung sih pakai jari aku. Ya, Aku soalnya pemula. apa-apa. Itu jadi 5-6 kali mungkin. Nggak tahu nanti kalau misalnya kan kita nggak tahu rezekinya ya Mas Iya. Bro. Kita nggak tahu kita kemana nanti tiba-tiba walaupun perjalanan singkat ada beberapa ciptaan lagu itu tiba-tiba langsung legit ya tidak tahu. Akhirnya semua terikut. Nah seperti itu. Benar-benar. Manggung nih. Manggung maksudnya oke, kita tanya lagi. Manggung itu kan biasanya ada beberapa pro dan kontra ya. Iya. Pasti ya. Pasti. Pro dan kontra. Nah, kalau pro dan kontranya cara mengatasinya itu bagaimana? Apakah kita masih fine atau tetap kan biasanya ada pesaing ya. Manggung kan misalnya ada Yoi. ya biasanya kan Iya. circle ya kan. Oh, iya. Circle ada yang wah ini Ada gengnya sendiri. pesaing nih kayaknya. Wah ini wah ngeri nih. Kan harusnya gitu. Jadi misalnya punya pesaing atau bukan pesaing sih sebetulnya perbedaan circle aja apa yang kalian harus lakuin. Maksudnya itu dalam sesama hip hop gitu. Ya biasanya kan ada kompetisi seperti kayak manggung satu manggung gitu kan, perbedaan beda komunitas kan biasa pasti gitu. Atau sama band juga gitu. Sama band juga gitu.
Kalau aku sih pukul rata aja sih. Pukul rata aja. Benar. Sama kita lebih netral. Netral, betul, harus netral. Jadi netral saja, mau dikata gimana, yang penting ini karya saya gitu ya. Jadi saya lebih kayak gimana ya, reaksinya orang itu saya nggak bisa kendalikan. Yang bisa saya kendalikan itu reaksi saya sendiri. Jadi ya netral aja. Stoik harus, banget. harus netral. Tidak memihak. Iya, keren. Ada meja Arab dia. Oke, Mas kalau ini pokoknya dia bilang netral. Oke, iya. Nah, kalian misalnya, tapi selama Mas ini pernah ikut kompetisi dong? Nah, kompetisi mana yang paling mengesankan lah? Kalau saya sendiri Belum, kompetisi belum ya, nggak apa-apa. Masnya juga sama kemarin baru aja. kemarin? Iya. Ikut kompetisi. Pas di acara apa itu? Kopi Fest Kopi Fest. yang Di Sparkora. di Sparkora. Iya, di Sporapar apa itu? Iya, di BJ situ. BJ situ. Nah. Apa itu juga salah satu kita untuk bisa ya Kembangin lagi. dari Iya, satu ke satu lagi, rangkul lagi. Ya, dari Masnya. Sampai saat ini belum ada sih. Nah. Cuman ya jatuhnya aku lebih fokusnya di karya aja. Tapi atau bahkan event-event ya. ya Ya mungkin kebanyakan event-event ya. Sebetulnya itu juga harus ada. Ya benar gak Mas Jalan? Benar. Harusnya ada ya, setelahnya harusnya ada. Sebetulnya itu kompetisi bukan untuk ajang ya siapa hebat siapa enggak, tapi karya siapa yang enak didengar. Iya. Benar nggak? Tapi kalau Enak. aku kemarin kompetisi itu enggak aku jadikan sebagai persaingan sih. Betul. Enggak. Kalau aku mikirnya gini, Nah, yang penting orang dengar kita di sini, wah ternyata hip hop di Balikpapan masih ada. masih ada Iya, hidup. supaya mereka ngelihat aja kita ini masih ada gitu nah. Kita nggak mati. Tidak, supaya ya. Iya. supaya hip hop di Balikpapan itu ada loh rapper gitu lah, hip hop di Balikpapan. Iya, Ada sekedar gitu. gitu doang. Ya. Kayak gitu. Cuma sampai antara tenggelam sama tenggelam muncul lagi, tenggelam Iya, lagi kan, iya. karena kurangnya selainnya event-event yang untuk membangkitkan maksudnya karya seperti ini. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ya, ada yang belum Iya. tahu. Mungkin seharusnya acara-acara event besar itu harus ada. Iya. Mungkin dari komunitas untuk masuk ke ngajukan, istilahnya kan. Contoh event saja, tak perlu harus untuk kompetisi. Itu hanya event saja, itu sangat sudah membantu teman-teman yang udah mau berkarya ini kan sebetulnya. Gitu Siapa aja. tahu kan habis dari acara ini kan siapa tahu ada yang nonton. Iya. Langsung di calling. Iya. Iya kan, wah iya kan dari situ kan jalur, Iya, namanya jalur karya kita bisa tersampaikan kan, bisa juga terarahkan. Mas ini bagus tuh bisa seperti dari teman satu, tapi ya jangan lupa satu teman perjuangan harus juga bawa. Iya, Jangan pernah lupa. Itu aja sih. Oke. Gak apa-apa, itu semua proses. Mudahan nanti ada event-event besar ya. Ajak juga teman-teman ini untuk menghibur teman-teman Balikpapan juga ya. Rapper itu energinya banget. Cuma, tapi kalau semua musik beatnya itu di soundnya itu dik. Belum alunan rappernya yang bikin kita asik bergoyang. Sampai Balikpapan. Iya, sampai bawah-bawah. Nah dari dulu sih sebelum saya 2017 mulai rap itu ada namanya itu dulu ada lomba kayak piala bergilir Sekalimantan. Dulu itu juga jurinya Sekoji. Sekoji. Iya. Termasuk juga Bang Devan kemarin dia juara 2 Oh, juara di 2? Kalimantan. Bang Devan. Juara 1. Oh, juara 1. Maksudnya juara satunya itu battle rap. Battle rap. Nah, harusnya itu piala itu bergilir. Bergilir. Cuma sekarang namanya promotornya itu dulu udah nggak tahu kemana. Jadi itu piala stuck di Devan. Jadi nggak ngadain lagi. Nggak ada rapper battle lagi yang ngajakin Iya. battle ya. Iya. Terus Terus namanya juga piala bergilir ya, benar-benar. 2018 juga kemarin saya ikutan Ignis. Ignis Rap Battle itu dia kayak di Balikpapan tuh dicari. Pokoknya ada dulu kemarin yang anuin Suzuki. Suzuki ya. Ya, peluncingan mobil Ignis. Mobil Ignis ya. Nah, itu lomba rap itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kemarin sama Devan juga, Devan tuh juara pertamanya. Ada teman juga dari S-Line Street kedua dan saya ketiga. Nah, itu yang juara pertama si Devan ini ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya. Oke. Jadi Devan kemarin kalah di sana, yang menang orang Surabaya.
Jadi kembali lagi. Nah Iya. terus juga ada kemarin dari Surya Nation. Surya Nation. Ada Iya, yang Surya lagi Nation ya. kemarin di BSD ya. Di Grand City. Grand City ya. Oh, di Grand City. Habis itu terakhir kemarin lagi lomba ini di Coffee Fest yang buat di Spora Park. Oh. Kemarin dapat lagi juara alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah. teman-teman itu aja sih. Ya, Kita sama. sekedar repan aja di sana. Benar. Soalnya kita komunitas yang bikin rame, Mas. Memang seharusnya ada juga ya. Misalnya mungkin yang mengadakan event-event. Ya, biasanya kan ada battle dance. Yoi. Ya, battle rapper ini juga sangat apa ya? Sangat menarik. Soalnya bisa kita misalnya menjawab dengan cara rapper. Misalnya adu debat nih. Beda Spontan, debat ya, spontan. spontanitas. Ini sangat susah loh karena rapper dengan memakai Freestyle itu. freestyle itu susah, susah banget Sampai migrain. sampai migrain ya. Nah, better rap itu kan kayak adu debat tapi rap, ya kan asik gitu didengar. Unik sih sebenarnya. benar. Kayak saya lihat di luar negeri itu kayaknya dia ngomong itu adu debat nih. Iya. Kayak gini-gini dia rap. Buset. Dan kemarin kamu juara berapa? Juara 2. Nah, juara 2. Aku sengaja kemarin memang dari awal sudah sengaja udah mau dapat juara biar dia dapat duit. Soalnya dia pengangguran. Dia. Tidak. Waduh, teman Siapa ngalah tahu dulu ya. ada kerjaan. Kalah ya kan. Siapa Ini tahu ada demi kerjaan. istilahnya, demi istilahnya apresiasi teman lah, istilahnya lebih Iya, betul. memunculkan segala sesuatu hal yang istilahnya buat teman nih biar yang istilahnya lebih lengkap ya, lebih senior dalam pengalaman lah bahasannya kan. Seperti itulah. Oke, benar. Maksudnya ada battle rap ya. Iya. Sayang banget. Gimana? Buat teman-teman gimana nih? Harus ada battle rap nih nanti nih tahun depan ya. Ya tolong promotor ya. Iya. Tolong ya. Iya. Event organizer tolong ya. Iya, harus itu biar keren gitu kan. Ya, Di atas kalau- panggung. Ya dan Om, Ya? siapa tahu ada loker buat teman saya, saudaraku nah. Panggil Oke. kerja. Lah. Mudahan ya jadi istilahnya Habis ini dapat konsultan kerjaan ya, Joko juga bisa jadi konsultan ya. Konsultan untuk istilahnya studi Iya. untuk belajar rapper itu bagaimana nih abang kalemnya bisa ngajarin secara praktis nantinya. Apa ya jadi ya memang teknik pembelajaran ada namanya apa? Pelatihan. Ya, seharusnya ada di situ. Jadi kita cuma bisa ya banyak orang-orang yang di sana luar sana suka dengan musik rapper cuma bingung dia Iya. belajarnya gimana sedangkan dengarnya asik tapi kok susah banget udah. Contoh saya tadi malam saya belajar tuh iseng-iseng kok belibet ya buset. Semalam men kan sambil buat gini juga nih skripsi juga nih. Nah, coba-coba tadi kayaknya susah nggak bisa deh kayaknya harus dibantu yang teman-teman ini tadi yang rapper tadi tuh kan. Susah gampang sih. Susah banget memang ada susah. Jadi Nggak mungkin gampang. teman-teman selesai habis podcast ini kita ketemu di mana di jalan kita saling sapa aja. Saling sapa Kita aja. saling sharing aja. Sapa Kadang aja. mukanya kita emang ada Iya, rada nggak sombong. pengen ditegur, cuman kalau ditegur udah Bener mau ya. meluk nggak lepas itu. Meluk gitu dalam juga. Pak. Kita kalau ketemu gigit sih. Ini gitu. Agak gigit sedikit. Apanya tuh kayak rabies enggak? Dibelikan jagung bakar ya harus dulu ya. Biar lancar. Diam aja mungkin kayak nanya Iya, TV channel Indosiar di rumahmu nomor berapa? Enggak kayak gitu. Basa-basi aja. Oke. Kalau bisa nih, kalau misalnya untuk bisa bergabung di komunitas, ada komunitas kan biasanya. Iya. Untuk bisa bergabung tanpa harus ada syarat kan? Enggak ada syarat. Nggak ada Yang penting syarat. mau aja. Yang penting mau aja dulu. Ya, niat mau aja dulu. Yang paling utama konsisten. Konsisten. Benar. Soalnya hip hop itu bukan paksaan sih. Benar. Dari hati, memang dari hati. Memang dari sini. Memang Kita dari mau hati. belajar. Belajar bisa nih. Kayaknya keren. Ya kan? Ikutin sama, ya kan? Ya kan? Intinya nggak asal kayak nyoba-nyoba sekali dua kali aja sih. Iya. Karena kita tempatnya berkarya, bukan cuma bergaya. Benar. Ya, kadang yang kayak gitu sih. Orang-orang itu kadang itu posisi itu. Nah, Faktanya itu malah yang pikirannya itu berbeda gitu nah. Karena lebih ke kayak kebutuhan sih. Kamu mau gabung di hip hop, mau buat berkarya di hip hop nih,
tujuannya apa, cuma mau gaya apa Ya. hobi. Sebenarnya kalau dibilang rapper Balikpapan itu banyak kan? Iya, banyak. Cuma ya itu yang konsisten itu ya. Yang konsisten Iya. itu aja ya. Itu aja. Iya. Sebetulnya itu dari hobi dulu sebetulnya. Kalau kita ke lebih material itu agak sulit. Iya, benar. Sebetulnya kunci teman-teman kalau misalnya untuk berkarya itu dari hobi dulu deh. Oh iya. Tapi hobi dulu kita misalnya hobi mancing ya. Iya. Hobi mancing. Dapat yang penting mancing. Yang penting mancing dulu biasanya. Nanti kemudian kita dapat ikan kan senang. Nah, Iya. biasanya. Yang penting kita belajar dari situ dulu. Akhirnya kita bisa namanya rezeki ya, namanya keberuntungan itu tidak tahu ya. Dari hobi dulu. Kalau hobi pasti ciptaan lagu pasti akan berkembang. Dari hobi betul dulu. Iya benar. Masalah cuan itu masalah belakangan itu nanti sesuai dengan perjalanan kita sampai mana nantinya. Iya. Intinya jalan aja dulu, nikmatin proses. Semua itu nggak ada yang instan sih. Ya. Rezeki itu pasti muncul ke belakangan. Percaya itu aja. Makanya kalau ada orang yang datang cuma butuh keren-kerenan aja, ayo skip aja dulu. Nggak dulu. Ya dulu ya. Ya dulu. Itu paling sebulan 2 bulan. Sebulan Iya. 2 bulan hilang. Apakah mungkin salah satunya ya. Mungkin karena salah satunya untuk sebuah istilahnya untuk mengapresiasikan karya kita ini agak minim. Akhirnya seperti itu. Benar. Seandainya abang-abang sana yang punya studio atau punya Iya. event-event itu saling mengadakan event-event tentang rapper atau battle rapper, itu pasti Balikpapan punya lah ikon, bahkan punya bintang nantinya ya kan. Betul. Harusnya ada ya. Aku salah satunya. Iya harus. Jadi bisa untuk segala sesuatunya nanti mendapatkan sayap lah untuk anak muda Balikpapan ini bisa berkarya. Jadi seharusnya ada. Jadi karena tadi itu saya bilang mungkin karena seperti itu akhirnya mungkin, nah kan kasarannya kan bergabung itu ada juga yang namanya angin-anginan, akhirnya masuk angin ya kan. Angin duduk. Angin duduk ya apa itu yang kita ini memang niatnya hobi ya, terus berkarya sampai betul-betul nantinya ya kita nggak tahu ya karya kita dari teman-teman semua ini nggak tahu salah satu yang mana yang naik daun atau melejit. Nah akhirnya tadi itu karena nanti akan sendirinya ikut dong ya kan biasanya gitu. Jadi sekarang saya ya kalian ini ya sebagai istilahnya kalau bilang pendirinya tidak juga, tapi masih tetap berkarya. Jadi tunjukkan saja ini kalian bisa untuk terus berkarya, itu nanti rezeki kemana pasti mereka akan ikut. Kalau misal ya pastilah kalau ngebumi siapa yang nggak ngumpul, komunitas makin banyak kan, bener nggak? Dan juga Nah, salah satu the last but not least kita harus terima kasih sih kepada kayak media abang-abang ini. Underground Podcast Balikpapan kita harus terima kasih sih. ya. Karena kita butuh juga butuh media kayak Underground Podcast Balikpapan. Terima kasih. Ya, saya cuma mengapresiasikan bagaimana teman-teman bisa melejit untuk anak-anak Balikpapan ini bisa berkarya sampai ke Nusantara bahkan luar negeri. Amin ya, amin. Masa nggak ada yang bisa ya? Bahkan di luar sana sudah ada mulai nih yang kita scroll itu pasti ada. Kita pengen dong di hati ini ya, pengen banget nih. Kok bisa sih mereka? Ya namanya susah, kita ya apa adanya ya, tetap berkarya aja. Gitu sementara. Makanya salah satu media-media kayak gini kan yang buat apa ya, orang-orang tahu ternyata di Balikpapan itu ada rapper gini-gini Ya, sih. ada rapper. Jadi tahu Sebetulnya rapper itu kalau dibilang identik dengan orang-orang awam ya. Rapper itu sebetulnya kalau seandainya mereka dengar dan juga asik, maka bakalan pasti ikut. Sebetulnya. Oke. Cuman karena nggak ada yang mengarahkan ke puncak, jadi agak berat. Tapi mau nggak mau ya kita sendiri ya untuk membangkitkan kita sendiri sebagai pengamat bahkan juga penghobi rapper anak Balikpapan ini memang harus seperti itu. Jadi mungkin teman yang nonton kita di sini, karena hip hop tuh kita sebagai di skin hip hop itu kita saling mendorong satu sama lain. Ya. Kita tidak ada saling menyikutkan, tidak saling menyinggung. Jadi ini semua apa ya?
Dua karya aja ya? Simbiosis mutualisme sih. Betul, mutualis. Kadang ini juga sih, jadi buat mungkin teman-teman awam mungkin banyak yang pandang sebelah mata mungkin ya hip hop ini. Mungkin kayak kerusuhan gitu, kata-kata yang Nggak wajar. nggak wajar gitu. Sebenarnya kita ini ya manusia biasa. Oke, next pertanyaan terakhir ya. Oke, pesan-pesan untuk hip hop Balikpapan nih untuk kedepannya supaya bisa berkembang nih. Pesan-pesannya nih, boleh dari Mas? Saya lempar dulu boleh? Boleh, silakan. Mau siapa aja untuk perwakilan? Oke. Untuk pesan-pesannya sih kita tetap saling merangkul sampai kapanpun itu. Ya satu naik semua terbang. Betul. Untuk kayak sekarang kita ini cuma butuh wadah, untuk butuh support dari teman-teman media mungkin semuanya. Bukan hanya di Underground Podcast ini kita ya bantulah kita Semoga. untuk wadah terus manggung kemana-mana atau apa saja. Relasi sih perlu sih. Betul. Relasi. Itu aja sih dari saya. Siap. Mungkin dari Udah. Resgat. Ya mungkin baik sih sebenarnya. Mungkin ada yang promoter mungkin yang bisa Yoi. Oke. bisa bangun event-event lah. Ya. Entah itu event apa, yang penting Bisa membangkitkan rapper ini ya. Benar. Oke, dari penutup nih. Mungkin teman-teman mungkin 1 bait 2 bait masing-masing punya karya cipta ya. Karya cipta masing-masing dari Masnya dulu walaupun tanpa musik. Oke, kita mulai dari Masnya. Oke, rapper apa? Boleh, ciptaan sendiri. Tomodachi sih. Bebas. Oke, silakan. Maju sini kalian para pembenci, berada di belakang sudah kayak banci hanya pandai komentari, tak ada kontribusi, dekatku patah jari, berdarah itu gusi. Oke, next ke Kalem dulu deh. Belum Mas Kalem dulu. Oke, sip. Ayo. 1 2 action. Yo dari timur Kalimantan coba untuk menyapa ini Rich Hakim Boy masih real dalam irama. Itu aja sih. Oke. Kita dalam hip hop keep it real aja. Oke. Still real. Serial ya. Oke, dari Masnya. Silakan tunjukkan Resgat saja. mungkin. Ya, Resgat dulu. Nah, Resgat dulu. Oke. Tuh, bebas. Oke. Ciptaan sendiri yang mau yang lebih ini yang sudah terlihat. Oke. Ya, mau kata-katanya sih boleh. Ayo brother, ayo. Ayo, brother. Balikpapan stand up, kita bawa ledakan. Suara dari bawah tanah, dari kota minyak, kita kobarkan. Di malam ini, kita kasih pecah. Balikpapan, are you with me? I don't fucking crash. Yuk. Lampu kakak. Lampu kakak. Asik. Yuk. Lupa cok. Sabar dulu. Sabar. Di mana kau sang penguasa, kau dapat salam dari Yang Maha Esa. Jangan kau hindari takdirmu dan jangan kau hindari tugasmu dan lupakan janjimu. Jika tak sanggup mundurlah apalagi yang kau tunggu. Thank you. Siapa ya? Oke, thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Para anak Balikpapan, semoga Yoi. Thank you. bisa berkarya dan bisa sukses ke depannya. Amin. Amin. Semoga Dan kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan bahkan rezeki yang maju nanti, lanjut lagi. iya. Amin. Oke, sekian dari teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Kerasa. Oke. Peace out. Balikpapan di Yes sir. Oke. Thank you. Wow, harum banget. Coba tebak. Ada vanilla, coklat, dan itu topping kurma. Lembutnya brownies vanilla marble berpadu dengan manisnya kurma. Kombinasi sempurna untuk momen spesial. Lembut banget, terus kurmanya makin bikin enak. Mau lagi, tambah lagi. Beneran loh, ini bikin ketagihan. Karena makanan enak selalu lebih nikmat kalau dinikmati bersama. Lezat untuk dinikmati kapan saja, dengan siapa saja.
Brownies kukus vanilla marble dengan topping kurma. Manisnya kebersamaan selembut setiap gigitan. Amanda Brownies, a truly brownies taste.